Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku seiman, selama ini banyak manusia yang telah dibutakan dan disesatkan oleh setan yang terkutuk, dilalaikan dan diarahkan pada jalan yang salah, sehingga banyak manusia yang terjerumus ke jurang api neraka. Di dalam kehidupan manusia terbagi dalam dua keadaan, kesulitan dan kebahagiaan. Banyak dari manusia yang menginginkan kebahagiaan di dunia, mulai dari kekayaan harta, tingginya kedudukan atau jabatan, keinginan dikenal banyak orang atau terkenal, bahkan berharap hidup nyaman tanpa hambatan. Semua itu adalah impian dari setiap orang ketika hidup di dunia. Di dalam kehidupan yang sebaliknya, manusia tidak mengharapkan datangnya kesulitan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia yang ingin menghindar dan menjauh dari keadaan sakit, musibah, wabah, bencana, kemiskinan, dan kesengsaraan hidup di dunia. Bahkan apabila seseorang dihadapkan pada kesulitan, iman manusia mulai goyah dan terpukul, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil terhadap dirinya. Padahal Allah memberikan ujian atau kesulitan itu ketika seorang merasa dekat dan beriman di jalan Allah. Hal itu semata-mata Allah ingin melihat kesungguhan dan ketetapan hati berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari manusia yang sudah terjerumus pada tipu daya setan. Banyak manusia yang mengharapkan kebahagiaan daripada datangnya kesulitan dan ujian. Padahal sesungguhnya kebahagiaan di dunia jauh lebih berbahaya daripada datangnya kesulitan atau ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesulitan dan ujian agar manusia terhindar dari keburukan yang lebih besar dan menahan dari melakukan dosa di kemudian hari. Banyak dari manusia apabila diberikan kebahagiaan dalam hidup, ia menjadi manusia yang lalai dalam beribadah, sombong dalam bertingkah laku atau bertutur kata, dan larut dalam dosa yang ia perbuat. Maka barang siapa menghendaki keselamatan di dunia dan di akhirat, ia harus bersabar, tawakal, dan tidak mengeluh kepada manusia, selalu memohon pertolongan dan meminta segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, musibah yang ditimpakan terhadap dirinya akan menjadi rahmat. Ujian dari Allah akan menjadi obat. Ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah dan ujian kepada hambanya sesuai dengan kemampuan dan kekuatan bertahan dalam menghadapi cobaan tersebut. Ia lebih yakin semua cobaan yang Allah berikan kepada umatnya mudah dicabut dan dihilangkan apabila ia bersabar, selalu memohon pertolongan
dan petunjuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan sampai manusia tertipu dengan tipu daya setan yang merubah alur tatanan kehidupan, seperti kebahagiaan di dunia dibuat seakan-akan adalah rahmat dan anugerah dari Sang Pencipta yang harus dikejar dan direbut dengan cara apapun ketika hidup di dunia. Dan sebaliknya, ketika kesulitan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala seakan-akan adalah malapetaka, hukuman dan musibah yang ditimpakan kepada hamba yang beriman, sehingga banyak manusia yang mudah putus asa, menyerah dan marah ketika ujian dan kesulitan itu ditimpakan kepadanya. Semua itu hanyalah tipu daya setan agar manusia selalu menyalahkan Sang Pencipta dan merasa tidak adil akan ketetapan ujian dan kesulitan yang ditimpakan kepadanya. Oleh sebab itu, ketika sebagai manusia harus selalu memohon perlindungan, pertolongan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang seperti halnya keistimewaan kandungan dari isi surat Al-Fatihah yang ditandai dengan wajibnya dibaca setiap rakaat solat, yang harus dihayati penuh agar makin tertanam kuat rasa keharusan kepada Allah yang Maha Esa, terdapat kandungan di ayat 5, dan juga tertanam rasa ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di kandungan ayat 6. Ditegaskan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada yang menempuh jalan Al-Quran. Terima kasih saudaraku seiman. Semoga dari apa yang kita pelajari akan mendapat rahmat dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.